Perjalanan Singkat, channel yang menyajikan cerita fiktif penuh kengerian, terinspirasi dari urban legend dan kejadian menyeramkan di Indonesia. Cerita ini bukan nyata, tapi rasa takutnya bisa jadi nyata untukmu. Saksikan sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap kisah selalu punya bayangan, dan bayangan itu sedang menunggumu. Pesugihan seblak ceker di Kelapa II Depok viral. Pembeli meninggal setelah makan seblak level 10. Kelapa II, Depok. Di tengah gang sempit yang hanya muat satu motor, berdirilah sebuah warung kecil berlampu temaram. Pelang kayu tua bertuliskan, seblak ceker Busri, pedasnya nggak manusiawi, menggantung miring di atas pintu. Tak ada yang menyangka warung sederhana itu akan menjadi viral di TikTok dalam semalam. Awalnya hanya video singkat berdurasi 30 detik. Seorang food vlogger lokal, Gita Ardana, merekam dirinya mencicipi seblak level 10. Matanya merah, keringat bercucuran, tapi ekspresinya tampak aneh. Bukannya kepedasan seperti orang biasa, dia justru tertawa pelan, lalu menangis. Di akhir video, ia hanya berbisik, "Kalian harus coba, tapi hati-hati, ya, rasanya kayak neraka." Video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dalam 2 hari. Komentarnya penuh tantangan. Hoax banget, masa pedas bisa bikin orang nangis? Penasaran sih, besok gue cobain deh. Warungnya di mana guys? Kelapa II Depok? Wajib ke sana. Hari-hari berikutnya, warung Busri tak pernah sepi. Pembeli rela antre dari sore hingga tengah malam, bahkan beberapa orang datang dari luar kota. Busri yang biasanya hanya berjualan untuk tetangga sekitar, kini menyajikan lebih dari 100 porsi per hari. Yang paling banyak dipesan? Seblak level 10, ceker ayam berkuah merah menyala, dengan aroma menyengat yang anehnya bikin ketagihan. Namun, ada yang berbeda dengan Busri. Wajahnya selalu tertutup masker kain hitam. Matanya sayu dan tak pernah menatap pembeli langsung. Suaranya berat dan pelan. Setiap kali melayani pesanan, ia hanya berkata, "Kalau level 10, jangan dimakan malam-malam ya." Beberapa pelanggan tertawa menganggap itu gimmick. Tapi rumor pun mulai menyebar. Salah satu pengunjung mengaku mual dan muntah darah setelah makan seblak itu tengah malam. Seorang ibu hamil yang ikut mencicipi mengalami mimpi buruk berturut-turut selama 3 malam dan keguguran. Namun justru karena rumor-rumor itulah, warung Busri makin ramai. Manusia memang mudah tertarik pada hal yang berbahaya. Dan pada malam Jumat berikutnya, seorang mahasiswa bernama Rian datang untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Rian, 22 tahun, mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di Depok, menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Video warung seblak Busri muncul lagi di FYP-nya. Ia tertantang, bukan karena doyan pedas, tapi karena ingin membuktikan bahwa semua ini cuma sensasi murahan. Masa ia cuma makan seblak bisa bikin orang mati? Gak masuk akal, gumamnya. Jumat malam, ia pun meluncur ke Kelapa II bersama 2 temannya, Dito dan Rangga. Mereka sampai sekitar pukul 10 malam dan antrian sudah berkurang. Ketika Rian memesan seblak level 10, Busri menatapnya lama. "Nak, serius kamu mau pesan level 10 malam begini?" "Iya Bu," katanya, rasanya kayak neraka. "Saya mau coba nerakanya." Kayak apa?" "Baik, tapi jangan bilang ibu nggak ngingetin." Seblak disajikan dalam mangkuk putih dengan motif bunga yang pudar. Kuahnya merah darah, cekernya besar dan mengkilap. Aroma rempahnya tajam, tapi ada sesuatu yang ganjil. Bau amis yang samar-samar, seperti bau besi karat atau darah. Rian tertawa sambil menyalakan kamera ponselnya. Ia merekam proses makan dengan gaya penuh percaya diri. Tapi baru 3 suap, ekspresinya berubah. Matanya berkedip cepat, tangannya gemetar, dan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Gua kayak ngelihat sesuatu di belakang Busri. Ia berhenti merekam, wajahnya pucat, tapi Rian tetap menghabiskan mangkuk itu sambil menahan mual. Sebelum pulang, Busri memberinya segelas teh hangat. Ia menolak. "Minumlah, bisa menetralisir." "Gak usah Bu, saya kuat kok." Malam itu, Rian sampai di kosan dengan perasaan campur aduk. Kepalanya berat. Ia langsung tertidur tanpa sempat mengunggah videonya. Di dalam tidurnya, Rian bermimpi berada di sebuah dapur tua yang gelap. Di tengah dapur itu ada kuali besar mendidih, berisi cekernya sendiri.
yang bergerak dan memanggil namanya. Di dekat kuali berdiri sosok perempuan tua berambut api dan bermata putih kosong, mengaduk isi kuali dengan tangan telanjang. "Kamu sudah makan, sekarang giliranku mengambil." Ia terbangun dengan napas tersengal dan baju basah oleh keringat. Tapi bukan itu yang membuatnya panik. Ceker ayam basah merah tampak di atas meja kamarnya, padahal ia tidak membawa pulang makanan. Malam berikutnya mimpi itu berulang, lebih nyata. Tubuhnya mulai panas, tapi suhu badannya normal. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, sosok perempuan itu makin dekat. Malam ketiga, ia tak pernah bangun lagi. Rian ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya oleh Rangga, dengan kondisi mengerikan, mulutnya berbusa, matanya membelalak, dan dari dalam perutnya, keluar bau menyengat seperti daging busuk. Di samping tubuhnya ada sisa cekernya yang kini menghitam dan mengeluarkan darah segar. Polisi menyebutnya kematian mendadak akibat reaksi makanan ekstrem. Tapi keluarga Rian tahu ada yang tak beres. Dan sejak malam itu, satu persatu pelanggan seblak Bu Sri mulai mengalami hal-hal aneh. Minggu sore, 2 hari setelah kematian Rian, seorang food vlogger bernama Dara Widyaningrum, atau yang dikenal dengan nama akun TikToknya Idara Wangicil, datang ke warung Bu Sri. Dara terkenal karena konten kuliner ekstrem mulai dari makan, daging mentah hingga sambal 100 cabai. Ia ditemani kameramennya Dimas, yang setia merekam semua ekspresi dramatis saat Dara menyantap makanan. "Guys, kita sekarang ada di warung seblak Bu Sri yang katanya viral karena katanya bisa bikin orang mati." Dara tertawa kecil, mencoba menepis rasa tegang. "Kita pesan level 10 yang bikin orang katanya mimpi buruk 3 malam dan meninggal mendadak. Kita buktikan sekarang ya." Mereka memesan 2 porsi. Bu Sri seperti biasa hanya menatap tajam dan berkata, "Jangan makan kalau sedang datang bulan enduk." Dara mengernyit. "Kenapa, Bu? Kamu terlalu rentan." Tapi Dara tak menggubris. Konten tetap harus jalan. Kamera menyala. Mangkok disajikan. Kuah merah menguap, cekernya besar, mengkilap, dan tampak seperti baru disembelih. Bahkan Dimas sempat berbisik, "Cekernya masih anget banget, Dar." Dara mulai makan. Suapan pertama, matanya berkedip. Pedasnya terasa menusuk, tapi ada rasa aneh yang membuat lidahnya ingin terus mengunyah. Rasa gurih yang terlalu kuat. Rasa yang seperti bukan dari dunia ini. Ketika ia menyuapkan potongan ceker kedua, Dimas menyadari sesuatu aneh terekam dalam kamera. "Dar, lu tadi lihat nggak?" "Lihat apaan?" "Cekernya gerak." Dara tertawa sinis. "Halusinasi lu tuh, Mas." "Enggak, tadi lu belum sentuh, tapi salah satu ceker di mangkok itu gerak sendiri." Dimas memutar ulang footage, perlahan, detik demi detik, dan ya, di tengah rekaman itu, salah satu ceker di dalam mangkuk Dara tampak bergetar, lalu menggeliat seperti jari hidup. Sejenak seolah mencoba mencakar udara, Dara menegang, tangannya gemetar, nafasnya mulai berat. Lalu ia berkata pelan, "Mas, tadi waktu gue gigit, gue dengar suara bisikan dari dalam cekernya." "Bisikan apa?" Dia bilang, "Kamu gantian malam ini." Seketika suasana warung berubah dingin. Pelanggan lain mulai melirik ke arah mereka. Beberapa buru-buru pergi. Dara langsung berdiri dan memutuskan menghentikan syuting. Ia berjalan cepat ke arah motor, tapi Bu Sri hanya menatap dari balik tirai dapur. Senyumnya tipis, dan matanya tampak tak berkedip. Malam itu, Dara mengunggah video tanpa edit. Judulnya, "Jangan pernah coba seblak level 10 Bu Sri, ini beneran." Bukan makanan biasa, video itu viral dalam 1 malam. Tapi anehnya, setelah video itu diunggah, Dara dan Dimas menghilang. HP-nya tak aktif, keluarganya melapor ke polisi. Polisi pun menyisir lokasi terakhir mereka, warung seblak Bu Sri. Tapi tidak ada bukti keanehan apapun. Namun warga sekitar mulai membicarakan hal aneh. Warung Bu Sri itu kalau malam Jumat nggak pernah tutup. Tapi bukan Bu Sri yang jaga. Katanya yang jaga ceker-ceker itu sendiri. Desas-desus soal kematian Rian dan hilangnya Dara dan Dimas sudah menyebar luas. Banyak yang mulai takut datang ke warung seblak Bu Sri, tapi sebagian lagi justru semakin penasaran.
Di tengah keresahan warga, datanglah seorang pria muda berusia 28 tahun, mengenakan jaket hitam dan topi polos. Namanya Aldi Wirawan, seorang dukun muda yang tinggal di Cimanggis. Ia dikenal bukan sebagai dukun biasa. Aldi adalah pengusir aura jahat, spesialis menangani kasus makanan pesugihan. Aldi tertarik setelah menonton video terakhir Dara. Ia pause. Di menit kedua saat cekernya terlihat bergerak. Ia membesarkan gambar dan matanya menyipit. Ini bukan ceker ayam biasa, ini ceker ayam cemani. Menurut ilmu yang dipelajarinya dari gurunya, Mbah Sastro di Klaten, ceker ayam cemani adalah bagian dari tumbal dalam pesugihan kuliner. Benda gaib yang ditumbalkan oleh pelaku pesugihan untuk menghidupkan makanan. Siapapun yang memakannya akan terhubung langsung ke entitas penumbal dan bisa menjadi korban selanjutnya. Aldi pun datang ke lokasi warung Bu Sri, tapi ia tidak langsung masuk. Ia berjalan pelan di sekitar gang sempit itu, lalu menaburkan garam hitam dan bunga melati di tanah dekat selokan. Ia menutup mata dan mulai membaca mantra pelindung. Saat itu juga, suasana di sekitar warung berubah. Lampu temaram di warung Bu Sri berkedip. Tirai bagian dapur berkibar padahal tidak ada angin. Dan dari dalam, terdengar suara langkah kaki kecil, cepat, seperti langkah anak kecil berlari. Tapi dengan kaki ayam, Aldi menunggu hingga malam tiba. Saat warung sepi dan pelanggan terakhir pergi, ia pun masuk ke dalam. Bu Sri sedang mematikan kompor. "Malam Bu, saya mau pesan seblak level 10. Bu Sri menatap Aldi lama. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau keterkejutan, justru seperti mengenal Aldi. "Kamu, cucunya Mbah Sastro?" Aldi terdiam, tak menyangka Bu Sri tahu. "Kalau begitu, kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu juga tahu, seblakku bukan untuk sembarang orang." Tiba-tiba dari dapur terdengar suara panci jatuh dan gemerincing sendok. Aldi bersiaga. Ia tahu, ritual sedang dimulai. Ceker-ceker yang menjadi perantara dunia gaib mulai bangkit. "Bu Sri, hentikan pesugihan ini. Korbannya sudah banyak. Aku tak bisa. Perjanjiannya sudah disegel darah. Setiap Jumat Kliwon, 1 nyawa harus dibayar." Mata Aldi membelalak. Jadi korban bukan karena makan seblaknya. Mereka yang mati adalah tumbal yang ditentukan makhluk penunggu dapur ini. Siapapun yang nekat makan level 10 tanpa izin akan ditagih jiwanya. Tiba-tiba dari kuali besar di dapur muncul uap hitam pekat. Dari dalamnya merangkak keluar 3 sosok kecil bertubuh mirip anak-anak, tapi berkaki ayam, bermata hitam legam, dan tubuh penuh luka-luka terbakar. Aldi langsung membaca mantra pelindung, tapi salah satu makhluk itu melompat cepat ke arahnya dan mencakar dadanya. Tubuh Aldi terpental ke dinding, tapi sebelum pingsan, ia sempat melihat wajah Bu Sri berubah. Bukan lagi wajah wanita tua, melainkan sosok perempuan berambut api, sama seperti yang muncul dalam mimpi Rian. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Langit Kelapa II mendadak gelap tanpa bintang. Warung Bu Sri yang biasanya ramai mendadak sunyi. Di dalam dapur, api kompor menyala sendiri, panci besar mendidih tanpa suara, dan 3 makhluk berkaki ayam mulai mengitari tubuh Aldi yang tergeletak tak sadarkan diri. Bu Sri berdiri di tengah lingkaran asap hitam, mengenakan kebaya merah tua dan selendang kain batik bercorak tulang, sambil membawa cawan tanah liat berisi darah ayam hitam. Ia merapal mantra, dalam bahasa Jawa kuno yang tak bisa dimengerti. "Kaula nyuwun tumbal sewu, nyawa kang kersa, kanggo rejeki kang ora entek-entek." Angin bertiup dari arah sumur belakang warung. Lama-lama terdengar suara-suara dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Dapur berubah menjadi ruang gaib, dengan tembok yang memudar dan bayangan hitam yang berjalan sendiri. Aldi mulai siuman. Matanya terbuka perlahan. Ia mendapati tubuhnya terikat tali ijuk, dan ceker-ceker itu kini menempel di kulitnya, seperti sedang menyerap energi hidupnya. Aldi mengerang, tapi tak bisa bersuara. Tiba-tiba, makhluk paling besar dari dalam panci muncul. Sosok raksasa berkulit gosong, bertanduk dan bertangan panjang seperti ranting pohon kering. Ia menatap Aldi, lalu mengarah ke Bu Sri. "Tumbalmu hari ini kuat. Jika dia mati, usahamu akan bertahan 1000 porsi lagi." Bu Sri tersenyum puas.
Ambil saja jiwanya, Asmodai. Yang penting, daganganku tak pernah sepi. Tapi saat itu juga Aldi menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Dengan darah itu, ia menuliskan huruf Arab di lantai. Al-Haq, artinya yang maha benar. Seketika cahaya putih menyala dari bawah tubuhnya. Ceker-ceker itu langsung meleleh dan melolong seperti anak kecil dibakar. Asmodai mengaum marah. Ruang ritual terguncang hebat. Busri terpental ke dinding. Mantra-mantranya terputus. Aldi berdiri tertatih, membuka jaketnya, memperlihatkan jimat dari kulit kayu jati, bertuliskan doa-doa perlindungan. Ia menatap langsung ke arah Asmodai. Aku, cucu Mbah Sastro, dan malam ini, aku cabut semua perjanjianmu dengan manusia. Asmodai meraung, lalu menarik diri ke dalam panci dengan suara mendidih. Dapur kembali gelap. Busri menggigil ketakutan. Kamu pikir kamu menang, kamu cuma menunda. Rezeki ini milikku dan aku rela jadi apapun untuk mempertahankannya. Tiba-tiba, tubuh Busri mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya membesar, dan giginya tumbuh panjang. Ia sedang berubah menjadi makhluk gaib penjaga tumbal. Aldi tak sempat melawan. Dari arah sumur belakang, keluar bayangan hitam setinggi langit-langit, menyambar tubuh Busri dan membawanya menghilang ke dalam tanah. Ketika semua selesai, warung itu ambruk seketika. Tidak terbakar, tidak roboh, hanya lenyap seperti ditelan bumi. Keesokan harinya, warga menemukan Aldi pingsan di tengah puing warung. Ia masih hidup, tapi tubuhnya penuh luka bekas cakar. Namun anehnya, dari kejauhan, beberapa warga mengaku melihat sosok Busri berdiri di tengah jalan malam itu. Tidak bicara, hanya tersenyum, dan memegang mangkok seblak level 10. Sudah seminggu sejak warung Busri hilang ditelan bumi. Aldi masih dirawat di rumah sakit, tubuhnya lemas, tapi kesadarannya mulai pulih. Sementara itu, warga Kelapa II mulai merasa tenang, hingga kejadian aneh kembali terjadi. Malam Jumat, Kliwon berikutnya, di pinggir jalan dekat rel kereta Depok Lama, beberapa pengemudi ojek online mengaku melihat warung seblak yang persis seperti milik Busri, lengkap dengan spanduk bertuliskan, "Seblak ceker level 10, rasakan sensasi dunia lain." Yang aneh, warung itu muncul hanya saat malam dan menghilang. Menjelang subuh, salah satu ojek online bernama Hendra penasaran dan mencoba membeli. Ia memesan via aplikasi yang juga aneh, seperti aplikasi food delivery tapi dengan nama Seblak Gaib. Saat makanan sampai, ia terkejut. Seorang wanita tua misterius menyerahkan mangkok langsung ke tangannya, lalu menghilang ke balik tirai warung. Hendra membawa pulang seblak itu. Saat dibuka, aromanya begitu menggoda. Ia langsung melahap hingga habis. Tapi malam itu juga, Hendra mimpi buruk. Ia terbangun di dalam warung Busri, dikelilingi ratusan pelanggan yang tak punya wajah. Semua menatapnya dan berkata serempak, "Kamu giliran selanjutnya." Keesokan paginya, Hendra ditemukan tewas di kamarnya, lidahnya membiru dan matanya terbuka lebar. Di sampingnya, mangkok seblak yang masih panas. Berita ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen mulai mengaitkan warung itu dengan legenda warung setan berpindah tempat, yang dipercaya sebagai bentuk manifestasi pesugihan kuliner. Hitam Aldi, yang mendengar berita itu dari sahabatnya, langsung panik. Ia menyadari satu hal penting, Busri sudah tidak lagi manusia. Ia menjadi roh pesugihan yang terus mencari tumbal. Dengan membuka warung di tempat-tempat berbeda, Aldi adalah seseorang yang peka terhadap energi spiritual. Untuk menemukan lokasi warung seblak gaib yang sudah hilang secara misterius, ia menggunakan pendulum, yaitu bandul kecil yang digantung dengan benang atau rantai halus. Alat ini biasa digunakan oleh orang-orang yang mendalami ilmu metafisika atau spiritual untuk mendeteksi energi gaib atau getaran alam. Ia menemukan titik konsentrasi aura negatif di dekat jalur sungai kecil belakang Terminal Depok. Tempat itu dulunya adalah kuburan massal tahun 1965 yang sudah digusur menjadi tempat kosong. Malam itu Aldi pergi ke lokasi bersama dua teman spiritualis. Benar saja, mereka melihat warung itu muncul di balik kabut, lengkap dengan cahaya lampu temaram dan wangi seblak menyengat. Di depan warung berdiri Busri, kali ini tanpa bayangan. Wajahnya sudah bukan lagi manusia, matanya putih seluruhnya dan senyumnya melebar hingga ke telinga. "Kamu pikir bisa menghentikanku, Aldi? Seblakku kini sudah jadi legenda. Selama ada manusia rakus, aku akan tetap hidup." Aldi mencoba menyiramkan air ruqyah,
Tapi air itu langsung menguap sebelum menyentuh tubuh Busri. Kau harus hancurkan sumber kekuatanku, bukan hanya warung ini. Apa itu? Cari dapur asal, tempat aku pertama kali membuat perjanjian. Warung. Dan Busri lenyap seketika. Aldi hanya menemukan selembar kain sobek bertuliskan huruf Jawa kuno dan bercak darah kering. Malam itu, Aldi bersumpah untuk menyelidiki asal-muasal pesugihan seblak Busri, siapa yang pertama kali memperkenalkannya pada ilmu hitam, dan apa sebenarnya yang terjadi di dapur asal itu. Setelah pertemuan horor dengan arwah Busri di warung gaib, Aldi tak bisa tidur. Ia meneliti kain bertuliskan huruf Jawa kuno yang ditinggalkan Busri. Dengan bantuan seorang ahli naskah kuno dari UI bernama Pak Darno, tulisan itu berhasil diterjemahkan. Kembali ke tempat api pertama menyala. Di bawah pohon beringin yang menangis, disitulah dapur iblis berdiri. Aldi langsung teringat cerita mendiang kakeknya, Mbah Sastro, tentang sebuah tempat angker di hutan kecil wilayah Pancoran Mas, Depok, yang dulu dipenuhi pohon beringin besar dan sering terdengar tangisan malam hari. Tempat itu kini sudah nyaris dilupakan orang karena tertutup semak dan tak ada akses jalan. Bersama temannya, Randy, Aldi menyusuri hutan itu malam hari. Mereka membawa peralatan sederhana, senter, air ruqyah, dan bacaan doa. Tapi sejak memasuki hutan, atmosfernya berubah. Drastis, suara binatang menghilang. Daun-daun bergoyang tanpa angin. Dan aroma seblak menyengat entah dari mana datangnya. Setelah 1 jam, mereka menemukannya. Sebuah pondok reot, tertutup akar-akar besar dan ilalang, berdiri di bawah pohon beringin raksasa. Daunnya basah meski tak hujan, dan dari batangnya menetes cairan merah seperti darah, seolah-olah pohon itu benar-benar menangis. Aldi membuka pintu pondok dan mereka terkejut. Di dalamnya masih ada dapur lengkap dengan tungku batu, panci tua, dan dinding-dinding bertulisan mantra pesugihan. Di tengah ruangan ada sebuah altar kecil dengan tengkorak ayam, segumpal rambut manusia, dan sesajen kembang 7 rupa yang sudah menghitam. Di bawah altar tertulis, Perjanjian Busri dan Mbah Gondo, tahun 1996. Aldi terdiam. Nama itu familiar. Mbah Gondo adalah dukun pesugihan legendaris di daerah itu, yang konon telah lama mati, tapi tidak pernah ditemukan jenazahnya. Saat mereka menyentuh altar itu, tanah tiba-tiba bergetar, kabut hitam menyelimuti ruangan. Dari dalam tungku muncul bayangan sosok tua berjubah kain kafan yang penuh belatung. Dengan mata merah menyala, Mbah Gondo, berani kau sentuh tempat suciku? Aldi bersiap membaca doa, tapi suara Mbah Gondo menghentikannya. Busri adalah muridku. Ia menyerahkan darah, tubuh, dan jiwanya demi seblak yang tak pernah basi. Tapi kini, kau ingin memutus rantai pesugihan itu? Aldi berteriak, ya, aku akan hancurkan sumber kekuatan kalian. Mbah Gondo tertawa serak. Kalau begitu bersiaplah menanggung kutukan. Karena siapapun yang menghancurkan dapur ini akan membawa semua arwah tumbal bersamanya. Tiba-tiba api menyala di tungku. Panci-panci terbang sendiri. Randy terpental ke dinding. Dinding dapur mulai runtuh. Aldi tak punya pilihan. Ia menuangkan seluruh air ruqyah ke altar sambil membaca doa keras-keras. Ya Allah, hancurkan sihir dan pesugihan ini. Lindungi kami dari tipu daya setan dan iblis. Altar terbakar. Teriakan Busri, Mbah Gondo, dan ratusan suara lain terdengar tumpang tindih. Dapur itu runtuh ke dalam tanah seperti ditelan bumi. Tapi Aldi dan Randy tak sempat lari. Tanah di bawah mereka ambles, dan keduanya jatuh ke ruang bawah tanah yang penuh tulang belulang manusia. Aldi pingsan, dan saat bangun, ia menemukan sesosok perempuan kecil menangis sambil membawa mangkok seblak di dalam lorong tulang itu. Perempuan itu berkata, "Aku bukan ingin mati. Aku cuma beli seblak." Aldi membuka matanya perlahan. Cahaya temaram menembus celah tanah di atasnya. Randy belum sadar, sementara suasana di sekeliling mereka begitu sunyi dan menyeramkan. Mereka berada di lorong bawah tanah, dindingnya terdiri dari tulang belulang, dan tengkorak manusia tersusun rapi seperti dekorasi mimpi buruk. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih. Aldi menoleh dan melihat seorang anak perempuan dengan rambut panjang kusut, mengenakan seragam SD yang kotor dan robek.
sedang duduk bersandar sambil memegang mangkuk seblak yang sudah menghitam dan berulat. Anak itu berkata pelan, "Aku cuman lapar. Aku cuma pengen seblak." Aldi tertegun. "Kamu siapa, Dek?" "Namaku Intan. Aku hilang 2 tahun lalu. Mama nyuruh beli seblak di warung dekat lapangan. Aku nggak pernah pulang." Aldi tercengang. Ia ingat kasus hilangnya seorang anak SD bernama Intan sempat viral di media. Saat itu, orang tuanya bilang terakhir kali ia terlihat membeli seblak. "Jadi, kamu ditelan oleh warung itu?" tanya Aldi ngeri. Intan mengangguk. "Kami semua, Kak." "Banyak." Aldi mengikuti arah tangan Intan menunjuk. Di lorong itu ternyata ada puluhan anak-anak, remaja, bahkan beberapa orang dewasa, semua mengenakan pakaian compang-camping, wajah mereka pucat, mata kosong. Mereka memegang mangkuk seblak, tapi tidak memakannya. "Kami ditahan di sini, kami nggak bisa pergi. Karena kami tumbal." Mendadak tanah bergetar. Lorong menjadi gelap. Angin panas menyeruak dari ujung lorong, lalu muncul sosok tinggi besar, berwarna hitam legam, dengan kepala ayam dan tangan manusia berdarah-darah. Sosok itu mengaum, "Siapa yang membuka ruang tumbal?" Intan berteriak, "Itu dia, itu dewa. Seblak yang diberi makan oleh Bu Sri. Dia yang mengambil kami semua." Aldi menarik Randy yang mulai sadar. Mereka berdua lari menyusuri lorong sambil mengucap doa. Tapi suara langkah monster itu semakin dekat. Terdengar seperti cakar ayam menghantam. Tulang di ujung lorong, Aldi menemukan sebuah pintu gerbang bertuliskan aksara kuno. Di bawahnya tertulis dengan darah, hanya bisa keluar dengan membawa tumbal pengganti. Aldi menoleh ke Intan. Ia menggeleng. "Enggak, aku enggak mau tumbalin siapapun." Intan tersenyum lemah. "Kalau begitu, aku yang akan bantu. Aku tinggal di sini saja. Tapi tolong, kasih tahu Mama. Aku kangen." Dengan lirih, Intan menyentuh tangan Aldi, dan sebuah cahaya terang muncul dari tubuhnya. Pintu terbuka perlahan, dan monster itu menghilang dalam jeritan. Aldi dan Randy berhasil keluar dari lorong tersebut kembali ke permukaan, tepat saat azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, Aldi datang ke rumah keluarga Intan. Ibunya masih menyimpan boneka kecil milik anaknya di ruang tamu. Dengan mata berlinang, Aldi meletakkan mangkok kecil bertuliskan nama Intan yang dibawanya dari lorong itu. "Saya ketemu Intan, Bu. Dia masih hidup di tempat lain, tapi dia bahagia." Sekarang, sang ibu menangis sambil memeluk mangkok itu. Tapi Aldi tahu, misi belum selesai. Warung seblak Bu Sri masih terus muncul di tempat-tempat lain, dan kekuatan utama dari pesugihan itu belum dihancurkan sepenuhnya. Di akhir episode, Aldi menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, hanya bertuliskan, "Kau akan jadi tumbal terakhir jika terus ikut campur. Bu Sri belum selesai denganmu. Datanglah ke stasiun Tua Citayam, malam Jumat." Malam Jumat Kliwon, Aldi, meski dihantui rasa takut, memutuskan untuk mengikuti pesan misterius yang dikirim ke ponselnya. Ia menuju stasiun Tua Citayam, bangunan tak terurus yang sudah ditutup sejak 1998 karena banyak kecelakaan kereta misterius yang tak bisa dijelaskan logika. Stasiun itu kini sepi, ditutupi ilalang tinggi, dan konon sudah menjadi sarang makhluk halus. Bahkan warga sekitar menyebutnya stasiun arwah, karena sering terdengar kereta datang tanpa masinis, atau suara tangisan penumpang dari rel yang sudah mati. Aldi tiba tepat pukul 11 malam. Angin bertiup kencang saat ia melangkah ke peron. Tua, tak ada lampu, tak ada suara. Sampai tiba-tiba muncul aroma seblak yang sangat menyengat, disertai suara kereta tua mendekat. Dari balik kabut, muncul kereta kuno dengan cat merah pudar dan lampu depan menyala redup. Kereta itu berhenti sendiri di peron kosong, dan pintu terbuka otomatis. Aldi menaiki kereta itu. Di dalamnya, bukan kursi penumpang biasa, melainkan deretan meja warung. Masing-masing meja memiliki mangkuk seblak dengan level berbeda, dari level 1 hingga 10, dan di belakang salah satu gerobak berdiri Bu Sri, lengkap dengan celemek dan senyuman menyeramkan. "Selamat datang di warung terakhirku, Aldi," ucap Bu Sri lirih. "Kamu harus memilih satu seblak dan memakannya, atau kau akan terjebak di kereta ini selamanya." Aldi menolak. "Aku tidak mau makan makanan pesugihanmu." Bu Sri tertawa. "Kau pikir semua ini tentang makanan? Ini tentang jiwa. Jiwa-jiwa
yang tertarik karena aroma, karena rasa, karena keinginan untuk lebih. Dan kau sekarang bagian dari mereka. Kereta mulai bergerak sendiri, melaju ke lorong yang tak berujung. Di luar jendela, terlihat bayangan wajah-wajah korban seblak yang pernah meninggal memandang ke dalam kereta. Mereka semua menggigit sendok dan menangis darah. Tiba-tiba dari arah belakang muncul sosok Mbah Gondo. Tubuhnya membusuk, membawa kuali besar berisi cairan merah mendidih. Ia menyodorkan sendok ke Aldi. Cicipilah, anak manusia, atau kau akan jadi bahan rebusan berikutnya. Tapi Aldi sudah siap. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan segumpal rambut intan yang ia simpan sejak lorong tumbal. Ia celupkan ke dalam air ruqyah dan menyiramkan ke kuali pesugihan Mbah Gondo. Teriakan keras terdengar dari segala arah. Gerobak seblak terbakar satu persatu. Penumpang-penumpang siluman mulai menghilang menjadi abu. Busri menjerit, "Kau membatalkan seluruh kontrak. Kau menghancurkan jalan menuju kekayaan." Aldi membaca doa sambil memukul meja seblak level. 10 yang terakhir tersisa. Meja itu pecah, kereta berhenti mendadak. Aldi terlempar keluar. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di luar stasiun tua. Subuh hampir tiba, dan stasiun menghilang. Tak ada bangunan, tak ada rel, hanya ilalang dan suara ayam jantan dari kejauhan. Tapi Aldi tahu ini belum berakhir. Ia pulang ke rumah dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada semangkuk seblak level 10 di meja makannya. Masih hangat, dan di bawah mangkok ada surat, "Selamat, sekarang warungnya milikmu." Busri. Aldi menatap semangkuk seblak level 10 di meja dapurnya. Asapnya mengepul, aromanya sama persis seperti di warung Busri. Tapi kini terasa lebih kuat, lebih menggoda, seolah-olah mengundang untuk dimakan. Di bawah mangkuk, ia menemukan sebuah surat tua berlumur darah kering, bertuliskan, "Siapapun yang menghancurkan jalanku akan menggantikan tempatku. Kau kini pewaris tunggal warung pesugihan ini." Aldi gemetar. Ia lempar mangkuk itu ke lantai, tapi tak pecah. Sebaliknya, seblak di dalamnya mulai bergerak sendiri, membentuk wajah Busri yang berbisik. "Kau tidak bisa lari, kau sudah mencicipi dunia kami. Kau sudah menantang kami, dan kini kau bagian dari kami." Malam itu Aldi tak bisa tidur. Mimpi buruk menghantuinya, mimpi tentang para pembeli seblak yang mati mengenaskan, anak-anak yang menangis minta dibebaskan, dan Busri yang tertawa sambil membawa baskom darah. Keesokan harinya, Aldi mencoba mencari jawaban. Ia menghubungi Ustadz Damar, seorang ustadz muda yang dikenal ahli dalam ruqyah dan sering menangani kasus mistis. Saat Aldi menceritakan semua yang dialaminya, Ustadz Damar mengangguk serius. "Ini bukan sekadar warung pesugihan biasa. Kau sedang berhadapan dengan sistem pengorbanan kuno. Warung itu adalah gerbang, dan Busri hanyalah perantara. Jika kamu ditunjuk sebagai pewarisnya, berarti kontrak Busri sudah jatuh tempo. Sekarang, kekuatan itu sedang mencari tubuh baru untuk dijadikan media baru." Aldi tertegun. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" "Kita harus tutup gerbangnya, tapi itu butuh tumbal. Tumbal sukarela yang bersedia mengunci warung itu dari dalam. Hanya orang yang pernah masuk ke lorong tumbal dan selamat yang bisa melakukannya." Aldi menunduk. Ia sadar, dirinya lah satu-satunya yang memenuhi syarat itu. Malam harinya, saat azan maghrib berkumandang, mangkuk seblak di rumah Aldi mulai mendidih sendiri, lalu meleleh, membentuk sebuah pintu hitam besar di tengah ruang tamu. Pintu itu bergetar dan mengeluarkan suara ratusan orang merintih. Dari balik pintu muncul bayangan Busri, tapi kali ini dalam bentuk siluet mengerikan. Wajah rusak, lidah menjulur, tubuh separuh manusia separuh ayam dan mata melotot penuh dendam. "Kau pikir kau bisa lepas setelah membuka semuanya? Kalau bukan kau, maka keluarga dan orang-orang sekitarmu akan jadi gantinya." Aldi melangkah maju. Ia menyalakan bacaan doa dari ponselnya, memegang air ruqyah, dan bersiap untuk masuk kembali ke dunia sebelah kutukan itu. Satu langkah lagi, dan ia akan kembali ke gerbang antara hidup dan mati, untuk menghancurkan pesugihan warung paling mengerikan yang pernah ada. Aldi menginjakkan kaki ke dalam pintu hitam yang muncul dari lantai ruang tamunya.
Seketika, ia kembali ke dunia gelap yang penuh dengan suara jeritan, tangisan, dan bau amis darah serta rempah-rempah seblak yang menusuk. Di hadapannya terbentang jalan setapak berapi menuju sebuah bangunan besar berbentuk warung, namun membesar seperti istana dari tulang manusia. Di depan gerbangnya tertulis, "Rumah makan iblis, dibuka dengan darah, ditutup dengan jiwa." Aldi menggenggam botol air, ruqyah dan mushaf kecil di saku bajunya. Ia sadar, kali ini nyawanya benar-benar jadi taruhan. Tak ada jalan kembali. Di dalam bangunan itu, ia melihat para korban yang dulu meninggal karena seblak level 10. Mereka semua terikat di meja makan, terus-menerus disuapi seblak panas oleh pelayan-pelayan berwujud siluman. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan mulut melelehkan cairan merah seperti cabai dan darah. Di ujung ruangan, Busri duduk di atas singgasana dari kerangka ayam dan mangkuk porselen. "Kau datang juga, Aldi, pewaris yang pengecut," ucapnya sinis. "Tapi tak apa, sebentar lagi kau akan benar-benar jadi bagian dari warung ini. Jiwa sukarela sepertimu adalah bumbu paling sempurna untuk membuka jalan iblis ke dunia manusia." Dengan isyarat tangannya, Busri memanggil pasukan setan siluman dapur. Tubuh mereka mengeluarkan api dan sendok-sendok raksasa sebagai senjata. Aldi berteriak melantunkan ayat-ayat ruqyah, dan setiap kali ayat itu terucap, dinding warung mulai retak, siluman mendesis, kesakitan dan para korban yang terikat mulai tersadar. Salah satu korban Intan, arwah gadis remaja yang dulu menghilang setelah makan seblak level 10, membisikkan sesuatu kepada Aldi. "Hancurkan tungku besar di dapur. Di sanalah kekuatan warung ini disimpan. Tapi awas, kau hanya punya waktu 1 azan." Aldi pun berlari menuju dapur besar warung iblis. Di sana ia melihat kuali raksasa berisi darah, cabai, dan potongan tubuh manusia, dijaga oleh Mbah Gondo, kini dalam bentuk siluman setengah kerbau dengan tanduk api. Pertarungan batin pun dimulai. Dengan air ruqyah, Aldi menyiram tungku, tapi tak cukup. Ia mulai membaca seluruh ayat Al-Baqarah sambil menangis, meski tubuhnya diserang oleh api dan suara teriakan setan yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Tungku itu bergetar, retakan muncul, dan ledakan besar terjadi, membuat seluruh dunia warung iblis guncang dan terbakar. Busri menjerit dari kejauhan, "Tidak! Kau telah membatalkan segalanya." Seketika, segalanya menjadi putih. Hening, sunyi. Aldi terbangun. Di rumahnya, ia memegang mushaf kecil yang sudah hangus sebagian, dan di kakinya tergeletak satu benda terakhir. Sepiring seblak kini sudah membeku dan berubah jadi batu. Namun Aldi tahu, ini belum benar-benar berakhir. Di luar rumah, warung seblak, Busri yang sudah lama tutup, kini dibuka kembali. Dan dari kejauhan, ada seseorang berdiri di belakang gerobak, tersenyum dengan celemek penuh darah. Pagi itu, Aldi keluar rumah dengan tubuh masih lemas. Luka-luka gores di tangannya belum sembuh total, dan pikirannya masih dihantui pengalaman mengerikan semalam. Tapi satu hal langsung membuat darahnya kembali dingin. Warung seblak Busri yang semestinya sudah ditutup, kini kembali beroperasi. Baliho baru terpampang di atas gerobak, seblak ceker level 10, resep asli warisan Nusantara. Dan di balik gerobak itu, berdiri seorang gadis muda berwajah pucat, tersenyum tipis pada setiap pelanggan yang datang. Warga ramai berdatangan. Mereka seperti tersihir, seolah tak ingat bahwa dulu belasan orang meninggal misterius karena seblak dari tempat ini. Aldi memperhatikan gadis itu. Ada sesuatu yang aneh, wajahnya asing, tapi tatapannya sangat familiar. Malamnya Aldi mengunjungi rumah Pak Iwan, mantan hansip yang dulu ikut menyaksikan kejadian di warung Busri. Ia menunjukkan foto gadis penjaga warung baru. Pak Iwan terbelalak. "Aldi, ini anak Busri. Namanya Maya. Dulu dia dibilang hilang pas kecil. Katanya jadi tumbal pertama pesugihan Busri. Tapi kalau sekarang dia kembali, bisa jadi dia yang jadi pengganti Busri sekarang." Aldi terdiam. Ia sadar satu hal, kutukan belum sepenuhnya hancur. Ritual Busri memang sudah terputus, tapi kekuatannya telah memilih penerus. Aldi pun memutuskan untuk menyelidiki Maya. Ia memantau warung secara diam-diam, memotret aktivitas para pembeli,
Tapi malam itu, saat kembali ke rumah dan melihat hasil foto di ponselnya, semua wajah para pembeli tidak terlihat. Hanya ada kabut hitam dan mata merah. Dan di foto terakhir, ponselnya menampilkan sesuatu yang tidak pernah ia potret. Foto dirinya sendiri, sedang tidur, dengan Maya berdiri di samping tempat tidurnya sambil tersenyum. Aldi terkejut dan melempar ponsel. Ponselnya langsung mati dan lampu rumah padam total. Lalu terdengar suara ketukan. Pelan tapi menghantam hati. Tok, tok, tok. Suara sendok kayu menabrak mangkuk dari luar pintu rumahnya dan suara lirih bergema dari balik pintu. Seblak. Pesananmu, Mas Aldi. Sudah siap disantap? Pintu rumah Aldi diketuk terus-menerus. Tok, tok, tok. Aldi menahan napas, memandangi gagang pintu yang perlahan bergetar. Suara dari luar semakin jelas. Mas Aldi, buka, ini seblaknya masih hangat. Dengan gemetar, Aldi membuka pintu. Sedikit, tapi tak ada siapapun. Yang ada hanya mangkuk seblak level 10, diletakkan rapi di atas daun pisang dengan secarik kertas bertuliskan, kalau kau menolak jadi pewaris, maka jadilah pelanggan abadi. Santaplah ini dan kembalilah pada kami. Maya Aldi langsung menyiram seblak itu dengan air ruqyah. Mangkuknya mendesis, mengepul, lalu meleleh seperti lilin. Aroma amis darah dan cabai hangus memenuhi ruangan. Tak bisa tinggal diam Aldi. Menemui kembali Ustadz Damar. Ustadz, pesugihan itu belum berhenti. Maya anak Busri sekarang yang melanjutkan. Dia bukan hanya pewaris tapi dia seperti iblis dalam wujud manusia. Ustadz Damar mengangguk khusyuk. Ini bukan lagi soal menutup warung Aldi. Sekarang kita harus memutus jalur tumbal yang terus diberi makan dari dunia manusia. Dan itu hanya bisa dihentikan dari akarnya. Ustadz Damar mengajak Aldi untuk menggali sejarah warung pesugihan itu. Mencari tahu siapa pemilik pertama dan dari mana asal kekuatannya. Mereka mengunjungi kakek tua penjaga arsip kelurahan yang ternyata menyimpan peta kuno wilayah Depok. Di sana ada satu catatan mengejutkan. Tanah di warung Busri dulu adalah lokasi eksekusi para dukun pesugihan zaman kolonial. Salah satu dari mereka bersumpah, siapapun yang membangun warung di atas tanah ini akan jadi jalur tumbal ke kerajaan iblis. Aldi mulai menyusun rencana. Tapi malam itu, saat hendak tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dapur warung Maya. Ia melihat ratusan mangkuk tersusun rapi. Setiap mangkuk berisi wajah-wajah orang yang ia kenal. Pak Iwan, Ustadz Damar, anak-anak kecil di sekitar warung. Maya berdiri di tengah, mengenakan celemek merah darah, menatapnya sambil berkata, "Aku cuma meneruskan warisan. Kau menolak? Baik, maka kau akan kulenyapkan. Dan semua orang yang pernah tahu rahasia ini akan ikut masuk mangkuk." Aldi terbangun dengan peluh dingin. Tapi satu hal yang mengerikan, tangannya kini penuh luka bakar, seolah ia benar-benar menyentuh tungku neraka dalam mimpi itu. Keesokan paginya, warga sekitar geger. Aldi menghilang, pintu rumahnya terbuka, seluruh isi rumah berantakan, dan di atas meja makan hanya tertinggal mangkuk seblak hangus, serta celemek merah bertuliskan, "Satu persatu akan kami suguhi," hingga semua jadi mangkuk. Ustadz Damar, yang merasa ada firasat buruk, langsung mengabarkan hilangnya Aldi ke warga dan meminta agar warung Maya ditutup paksa. Namun ketika mereka tiba di lokasi, warung sudah berpindah bentuk. Bukan lagi gerobak biasa, melainkan kini menjadi warung permanen dengan dinding kaca gelap. Papan LED mewah bertuliskan, "Seblak ceker level 10, cabang utama Kelapa 2, viral, dan legendaris." Puluhan pengunjung antre. Semua seperti kesurupan, tak peduli peringatan dari Ustadz, tak peduli kisah orang-orang yang mati misterius karena seblak itu. Di dalam warung, Maya berdiri dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya, mata merah dan senyuman yang dingin. Ada foto Aldi terpajang di dekat kasir, bertuliskan, "Pelanggan terakhir, rasa tak terlupakan." Ustadz Damar mulai curiga, Maya bukan lagi manusia. Ia kemungkinan besar telah menjadi inang iblis, atau bahkan tubuhnya sepenuhnya diambil oleh roh pesugihan. Malamnya Ustadz Damar bermunajat memohon petunjuk. Dalam mimpinya, Aldi datang. "Ustadz, tubuhku di dalam dinding warung itu. Mereka mengurungku sebagai bagian dari ritual terakhir.
Tolong, bakar warung itu dengan ayat suci. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Saat bangun, Ustadz Damar sudah mantap. Besok malam Jumat Kliwon, aku akan menyusup ke dalam warung itu, sendirian. Namun, sebelum malam tiba, beredar video viral di media sosial. Seorang YouTuber terkenal makan seblak level 10 di warung Maya. Di akhir video, ia kejang-kejang, muntah darah, dan kameranya merekam satu adegan mengerikan. Tangan iblis keluar dari mangkuk, menyeret wajah YouTuber itu masuk. Video itu dihapus hanya 30 menit setelah tayang, tapi sudah ditonton jutaan orang. Alih-alih takut, pengunjung malah semakin ramai. Warga kini benar-benar tak sadar bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap maut warung pesugihan. Dan malam pun tiba, Ustadz Damar berdiri di seberang warung Maya, membawa satu tas ransel berisi mushaf, air ruqyah, dan segulung kain kafan. Aldi, malam ini aku akan membebaskanmu, atau kita semua lenyap bersama. Malam Jumat Kliwon, angin dingin berdesir kencang di Kelapa II. Langit mendung pekat tanpa bintang. Suasana mencekam menyelimuti warung seblak Maya, yang malam ini masih buka seperti biasa, penuh pengunjung yang tertawa tanpa sadar sedang dalam bahaya. Ustadz Damar mengenakan jubah putih, memasuki halaman warung sambil merapalkan ayat-ayat suci. Setiap langkahnya terasa berat, suara-suara tak kasat mata berbisik di telinganya. Pulanglah, ini bukan urusanmu, biarkan dia jadi milik kami. Tapi Ustadz Damar terus maju. Ia masuk ke dalam warung, langkah kaki para pengunjung seketika berhenti. Mereka memandang kosong, seperti boneka hidup. Aroma darah dan cabai busuk semakin menusuk. Dari balik dapur, Maya muncul, mengenakan gaun merah menyala, dengan mata sepenuhnya hitam. Ustadz, kau datang sendiri? Bagus, kau akan jadi penutup yang sempurna. Seblak spesial sudah kami siapkan, dengan daging dari orang yang kau cari. Tiba-tiba, tembok kaca di belakang Maya retak dan menampilkan tubuh Aldi, tergantung dalam posisi duduk bersila. Mulutnya terbuka dan dari dalamnya keluar suara tangisan. Ustadz Damar tak gentar. Ia menyiramkan air ruqyah ke sekeliling ruangan dan membakar kain kafan sambil terus membaca ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Naas. Warung mulai bergejolak, dinding bergetar, api menyala dari tungku-tungku seblak. Para pelanggan pingsan satu persatu. Maya berteriak, tubuhnya mulai meleleh. Dari mulutnya keluar ular-ular kecil dan darah hitam. Kalian tak akan bisa memutus rantai ini. Warung ini sudah ada sebelum kalian lahir dan akan tetap ada setelah kalian mati. Namun, Ustadz Damar menyelesaikan doanya, lalu melempar mushaf kecil ke arah Maya. Boom! Sinar terang memancar dari dalam warung. Jeritan Maya dan suara api menyatu dalam kehancuran. Keesokan paginya, warung seblak itu hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya puing gosong dan mangkuk-mangkuk pecah. Tubuh Aldi ditemukan dalam kondisi lemas tapi selamat, tidur di atas sajadah milik Ustadz Damar. Warga Kelapa II serempak menggelar tahlilan dan doa bersama. Aldi kemudian meninggalkan Depok dan tinggal di pondok pesantren sederhana di Magelang, menekuni agama. Sedangkan Ustadz Damar, ia menghilang tanpa kabar. Terakhir terlihat berjalan sendirian di pinggir rel kereta, membawa tas kecil dan mushaf. Bulan berganti. Kota kembali tenang, namun suatu malam, di daerah lain, masih di pinggiran Depok, muncul sebuah gerobak seblak baru dengan tulisan mencolok. Seblak level 10, cabang baru. Pedasnya nagih sampai akhirat. Dan di belakangnya, seorang gadis muda berdiri. Wajahnya mirip Maya, tapi lebih muda, lebih dingin, dan lebih haus. Tumbal tamat. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara sesat seperti pesugihan akan selalu berujung pada kehancuran dan penderitaan. Bukan hanya bagi pelakunya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Godaan harta yang instan bisa menyesatkan manusia hingga rela mengorbankan sesama demi ambisi duniawi. Namun kebaikan, keberanian, dan iman yang kuat seperti yang ditunjukkan oleh Ustadz Damar dan Aldi membuktikan bahwa kekuatan spiritual dan ketulusan hati mampu mengalahkan kegelapan sebesar apapun. Hikmahnya, dalam hidup kita harus senantiasa berhati-hati dalam memilih jalan, menjaga niat tetap bersih, dan selalu berlindung kepada Tuhan agar tidak tergoda oleh jalan pintas yang berujung pada kesesatan.
Itulah akhir dari cerita hari ini. Ingat, meski kisah ini hanyalah fiktif, tapi inspirasi dan pesan di dalamnya bisa sangat nyata. Karena di dunia ini, yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya di channel Perjalanan Singkat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.